Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap? Nah, materi sebelumnya mungkin kalian masih mengingat apa yang kita pelajari pada pembelajaran minggu yang lalu. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Masih ingat apa itu ekosistem? Masih ingat? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas apa aja komponen yang ada pada ekosistem itu sendiri. Jadi itu mengingat-ingat materi yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi komponen pada ekosistem. Itu yang akan kita bahas hari ini dan ada hubungannya dengan pembelajaran kita yang lalu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalian lihat slide yang ada di sebelah kiri saya. Ada foto di situ anak-anak, ada lebah dan bunga. Kira-kira dalam pemikiran kalian apa yang terjadi antara lebah dan bunga itu? Nah, di foto itu anak-anak kalian bisa lihat ada lebah dan bunga, di mana kedua makhluk hidup ini saling berinteraksi. Nah, kira-kira interaksi apa yang terjadi di sana? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini secara lebih mendalam. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Pada interaksi komponen ekosistem itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah interaksi antara komponen abiotik dengan sesama abiotik. Yang kedua, interaksi antara abiotik dengan biotik. Yang ketiga adalah interaksi antara biotik dengan sesama komponen biotik. Interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik ada contoh di slide sebelah kiri saya. Nah, di sana ada gambar anak-anak antara air berinteraksi dengan cahaya matahari sehingga menghasilkan pelangi. Nah, ketika cahaya matahari mengenai titik-titik air, maka cahaya matahari akan dibiaskan sehingga muncullah warna pelangi. Nah, air itu adalah komponen abiotik dan cahaya itu juga abiotik. Dua komponen abiotik ini saling berinteraksi sehingga menghasilkan pelangi. Kemudian gambar yang kedua, ada di situ udara atau angin berinteraksi dengan api. Dua-duanya sama-sama komponen abiotik. Kemudian mereka bertemu berinteraksi sehingga menjadi sebuah tornado api. Di mana tornado api itu selain angin di sana juga ada apinya. Sehingga angin yang kencang ditambah dengan api dengan suhu yang panas. Nah, ini bisa menimbulkan suatu kerusakan di alam ketika ini terjadi. Di materi yang selanjutnya ini yaitu interaksi antara abiotik dengan biotik. Nah, ada gambar di situ anak-anak, ada gambar pohon. Penjelasan di bawah ada kata fotosintesis. Nah, fotosintesis itu anak-anak terjadi karena adanya hubungan antara komponen abiotik dengan biotik, di mana komponen abiotiknya adalah karbon dioksida, kemudian cahaya matahari, kemudian juga ada air. Nah, komponen biotiknya adalah pohon. Nah, pohon itu sendiri dia punya yang namanya klorofil, sehingga
dua komponen yang tadi, komponen abiotik dengan komponen biotik tadi melakukan suatu proses yang disebut dengan proses fotosintesis, sehingga nanti menghasilkan yang namanya O2 atau oksigen yang nanti akan kita pakai untuk proses respirasi. Nah, mari kita lanjut anak-anak, yaitu interaksi biotik dengan biotik. Nah, khusus pada interaksi yang ini dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu intraspesies dengan interspesies. Intraspesies itu terjadi karena adanya interaksi antar sesama spesies yang sejenis. Jadi sama-sama jenisnya, makhluk hidupnya sama. Sedangkan yang interspesies itu terjadi karena adanya interaksi antar spesies yang berbeda. Nah, pada intraspesies atau pada yang sesama jenis ada 3 macam interaksi. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua kanibalisme, yang ketiga kerjasama. Sedangkan pada yang interspesies itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga netralisme, yang keempat dan yang terakhir adalah simbiosis. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada intraspesies. Intraspesies berarti sesama jenis, berarti hewannya atau tubuhnya sama anak-anak. Nah, yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi itu persaingan. Persaingan berarti sesama jenis. Di situ dicontohkan ada beruang, 2 ekor beruang, mereka bersaing. Biasanya kompetisi itu terjadi karena adanya perebutan wilayah, kemudian perebutan makanan, atau bisa jadi karena perebutan pasangan. Nah, untuk yang kerjasama yang kedua, namanya kerjasama berarti mereka bersama-sama melakukan sesuatu untuk satu tujuan. Tujuannya sama. Yang dicontohkan di sini rayap. Rayap itu biasanya mereka bekerja secara bersama-sama untuk membuat tempat tinggal. Mereka kan biasanya tinggalnya di kayu gitu ya, kayu-kayu yang sudah rapuh itu kemudian mereka buat rumah di sana. Nah, mereka kerjanya barengan atau bersama-sama, itu namanya kerjasama. Contoh yang lain yaitu semut. Nah, semut itu biasanya anak-anak kalau mereka mencari makan, dapat makanan besar misalkan makanannya, mereka nggak akan mampu untuk angkat sendiri. Mereka pasti akan panggil koloni untuk diangkat bersama-sama, mencari makan sama-sama, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kanibalisme. Kanibalisme artinya memakan sesama jenis. Contoh yang paling mudah di situ digambar ada lele. Nah, lele itu anak-anak pada kondisi tertentu dia bisa memakan sesama jenisnya. Jadi ketika tidak ada makanan atau kurang makanan di dalam kolam itu ya, kurang makanan, maka lele yang ukurannya besar biasanya akan memakan lele yang ukurannya lebih kecil. Nah, itulah yang disebut dengan kanibalisme. Dan kanibalisme itu enggak terjadi pada interspesies, hanya terjadi pada intraspesies. Pada interspesies tadi sudah saya sebutkan ada 4. Nah, yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi tadi apa? Persaingan. Nah, persaingan itu kalau pada interspesies maka beda spesies. Nah, contohnya di situ ada singa dengan harimau. Mereka bersaing untuk memperebutkan suatu wilayah misalkan, atau memperebutkan makanan. Bisa juga antara macan tutul dengan hiena misalkan. Mereka memperebutkan makanan, bersaing. Itu namanya kompetisi. Nah, yang kedua adalah predasi. Predasi itu hubungan antara predator dengan mangsanya. Predator artinya yang memakan, mangsa adalah yang dimakan. Contoh di situ ada singa dengan zebra. Singa memakan zebra, itu predasi. Contoh yang lain ada yang ada di sekitar kita di rumah, kucing dengan tikus misalkan. Nah, kucing itu berperan sebagai predator, tikus sebagai mangsa. Kemudian yang ketiga adalah netralisme. Netralisme artinya dari kata netral, berarti tidak ada kompetisi di sana, tidak ada predasi. Mereka hidup bersama dalam suatu wilayah,
hidup dengan damai dengan sendiri-sendiri. Contohnya ayam dengan kambing misalnya ya, misalkan kita pelihara ayam dengan kambing dalam suatu kandang gitu ya, mereka nggak akan saling mengganggu karena makanannya beda, mereka nggak akan berkompetisi. Nah itu namanya netral, hidup damai di dalam satu tempat. Nah yang terakhir, yang nomor 4 yaitu simbiosis. Nah pernah enggak kalian mendengar kata simbiosis? Pasti sudah pernah, karena dulu sudah pernah dibahas di jenjang sebelumnya. Ya. Nah, simbiosis itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Ada 3. Nah, pada mutualisme asal katanya dari kata mutu, berarti bermutu, artinya sama-sama menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. Lebah mendapat keuntungan dari bunga, yaitu dia bisa dapat makanan, yaitu nektar. Sedangkan bunga dia mendapat keuntungan serbuk sarinya itu akan nempel di kakinya lebah. Ketika lebah ini hinggap di bunga yang lain, maka serbuk sari itu akan jatuh ke bunga yang lain dan terjadi penyerbukan di sana. Nah, antara bunga itu biotik, kemudian lebah itu biotik, mereka sama-sama punya keuntungan, maka di situ disebut dengan mutualisme. Kemudian yang kedua yaitu parasitisme. Parasitisme itu terjadi ketika ada salah satu yang dirugikan, sedangkan yang satunya lagi diuntungkan. Contohnya yaitu benalu atau tali putri yang ada di sini. Contohnya ya. Nah, tali putri itu dia tumbuh di atasnya tanaman pagar. Tali putri dia mendapatkan keuntungan. Pertama, dia dapat tempat hidup atau habitat ya. Kemudian yang kedua, dia menyerap nutrisi dari tanaman pagar itu tadi. Nah, sedangkan tanaman pagarnya dia akhirnya lama-lama bisa mati. Kenapa? Karena dia nggak bisa hidup di situ, tertutup oleh tali putri dan nutrisinya diserap oleh tali putrinya. Maka terjadi di situ parasitisme, yaitu tanaman pagar dirugikan, tali putrinya diuntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu komensalisme. Komensalisme artinya satu diuntungkan sedangkan yang satunya tidak merasa dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh, bunga anggrek yang hidup menempel di pohon yang lain, entah itu pohon mangga, rambutan atau yang lain. Nah, tanaman anggrek dia dapat keuntungan karena dia bisa dapat tempat hidup tuh, nempel di pohon. Tapi dia nggak menyerap nutrisi. Beda dengan tanaman tali putri yang tadi ya, atau kita sebut biasanya sehari-hari itu minyan katanya. Nah, anggrek tadi dapat tempat hidup, tapi pohon yang ditempati hidup anggrek tadi dia nggak merasa dirugikan. Nah, kenapa? Karena nutrisinya itu nggak diserap sama anggrek. Anggrek cuma numpang aja hidup di situ. Pohonnya aman, dia nggak dirugikan sama sekali, tapi dia juga tidak diuntungkan. Nah, itulah yang disebut dengan komensalisme. Dari rangkaian interaksi yang tadi anak-anak antara biotik dengan biotik seperti itu ya, banyak makhluk hidup tadi terbentuklah yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Rantai makanan biasanya itu terjadi berurutan, bahkan kita bisa bilang circle gitu ya, kembali nanti. Nah, contohnya di sini kalian perhatikan di slide di sebelah kiri saya. Di situ ada gambar tumbuhan atau rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kodok dan seterusnya sampai di elang. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu produsen, apa itu konsumen. Nah, di dalam rantai makanan itu ada semuanya, nah, termasuk juga pengurai. Yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput atau tanaman karena dia bisa berfotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Nah, kemudian belalang di situ berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang itu tadi dimakan oleh kodok. Nah, kodok ini berarti konsumen tingkat kedua. Kemudian
Kemudian selanjutnya ada ular. Ular itu memakan kodok, dia berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian yang terakhir itu dimakan oleh elang, berarti dia adalah konsumen puncak, konsumen yang paling akhir. Nah, pertanyaannya, kemanakah elang selanjutnya? Adakah yang makan elang? Predator alami elang itu tidak ada, anak-anak. Maka elang nanti dia akan bisa hidup sampai di akhir mati. Ketika sudah mati, dia akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Nah, ketika dia sudah mati dan diurai menjadi zat anorganik itu nanti akan diserap oleh tumbuhan untuk hidup, sehingga prosesnya akan berulang seperti itu. Contoh yang lain ada yang di dalam itu ya, yang ada circle-nya itu. Di situ fitoplankton itu berperan sebagai produsen. Dimakan zooplankton, dimakan udang dan seterusnya, sehingga nanti di singa laut dia akan mati kemudian diurai oleh dekomposer dan dimakan lagi hasilnya oleh fitoplankton. Itulah rantai makanan. Itu namanya satu rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan yang tadi ya, kalau kita jadikan satu, nah itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan menjadi satu, sehingga terbentuklah siklus kayak gitu. Di dalam gambar itu kalian perhatikan ya, situ ada tumbuhan dimakan oleh konsumen satu, konsumen satunya yaitu belalang, tikus, kemudian ada apa di situ, ada rusa misalkan ya, kemudian itu nanti belalangnya nanti dimakan oleh kodok, kemudian yang tikusnya dimakan oleh elang atau bisa dimakan oleh ular. Nah, di situ itu ada beberapa jaring-jaring, beberapa rantai makanan menjadi satu. Di situ disebut dengan jaring-jaring makanan. Sehingga jaring-jaring makanan itu bentuk kompleks dari rantai makanan. Itulah materi kita hari ini, anak-anak. Jika memang ada yang masih belum paham, nanti kalian bisa tanyakan langsung melalui koneksi pribadi ke saya, ya. Bisa WA nanti ke saya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kira-kira apa yang kita tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita pelajari, anak-anak? Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam suatu ekosistem itu terdapat banyak sekali makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup atau benda mati. Yang kita bahasakan tadi adalah abiotik dengan biotik. Nah, dua komponen itu, anak-anak, punya peran masing-masing, sehingga kita perlu menjaga agar dua komponen itu tadi tetap seimbang, sehingga kondisi di sekitar kita itu tetap berjalan dengan seimbang. Karena jika sampai salah satu ada yang rusak atau berkurang, maka kehidupan di sekitar kita itu akan terganggu, dan itu juga akan memberikan efek kepada kita, tidak hanya hewan dan tumbuhan. Untuk mengukur pemahaman kalian pada materi yang sudah kita bahas hari ini, jangan lupa kalian isi presensi pada Google Form dan pertanyaan yang ada di sana. Oke, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.